Salam teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membahas yaitu nasib para Rasul Yesus. Apakah mereka semua hidup nyaman setelah mengikuti Yesus Kristus? Nah, teman-teman, ternyata hampir semua para Rasul Yesus Kristus mengalami penganiayaan, mengalami kematian yang sangat mengenaskan sebagai martir. Mereka rela mengorbankan nyawa, mereka rela meninggalkan keluarga, meninggalkan harta mereka demi untuk mewartakan Injil, yaitu kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kematian. Jadi di dalam video ini mari kita telusuri bersama kira-kira kemana para rasul pergi mewartakan dan bagaimana mereka mengakhiri hidup mereka. Nah, buat teman-teman, sebelum kita simak sampai akhir, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, atau komen. Dan tujuannya agar semakin banyak orang yang mengenal iman kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rasul pertama yang akan kita bahas yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus, ia pergi ke Roma, Italia, dan ia mati di Roma dengan salib terbalik di tahun 64 Masehi. Petrus dikenal sebagai pemimpin para rasul, dan umat Katolik percaya ia adalah paus pertama, dan ia mewartakan Injil mulai dari Yerusalem, di Antioquia, dan pada akhirnya di Roma, Italia. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Rasul Petrus ditangkap dan juga dijatuhi hukuman mati. Karena ia merasa tidak layak mati seperti salib Yesus, maka ia meminta untuk disalib terbalik. Dan makam Rasul Petrus berada di Basilika Santo Petrus, yaitu di Vatikan. Itu adalah rasul yang pertama. Rasul yang kedua, teman-teman, Rasul Yakobus, anak Zebedeus. Ia pergi ke Yudea dan juga Spanyol. Kematiannya dipenggal pada tahun 44 Masehi. Yakobus adalah saudara Yohanes dan termasuk 3 murid terdekat Yesus, yaitu lingkar dalam. Ia mewartakan Injil di Yerusalem dan juga di Spanyol. Menurut Kisah Para Rasul bab 12 ayat 2, Raja Herodes Agripa I memerintahkan untuk memenggal Yakobus ini. Ia adalah rasul pertama yang mati sebagai martir, yaitu pada tahun 44 Masehi. Makamnya ada di Santiago de Compostela di Spanyol, yang menjadi tempat ziarah yang sangat terkenal di negara Spanyol. Kemudian teman-teman, rasul ketiga yang akan kita ulas adalah Rasul Yohanes. Ia pergi ke Efesus, Turki, dan kematiannya wafat secara alami sekitar tahun 100 Masehi. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus, dan Yohanes adalah penulis Injil Yohanes, kemudian Kitab Wahyu, dan 1 dan 2 Yohanes. Ia satu-satunya rasul yang tidak mati sebagai martir. Ia pernah dicelupkan ke dalam minyak mendidih, tetapi selamat secara ajaib. Dan pada akhir hidupnya, ia dihabiskan di Efesus dan di Pulau Patmos. Di sanalah ia menuliskan Kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir di dalam Kitab Perjanjian Baru. Rasul yang keempat, teman-teman, Rasul Andreas. Ia pergi ke Yunani dan juga Rusia. Kematiannya disalib
berbentuk silang atau kali pada tahun 60 Masehi. Andreas adalah saudara Petrus. Ia mewartakan Injilnya di Yunani, Skythia, Rusia, dan Asia Kecil. Di Yunani ia ditangkap dan disalib di kayu berbentuk silang. Karena tidak mau menyangkal Yesus, ia justru menganggap salib sebagai kehormatan. Wow, luar biasa ya teman-teman, para rasul, perjuangan mereka. Kemudian yang kelima, Rasul Filipus. Ia pergi ke Turki dan kematiannya disalib atau digantung sekitar tahun 80 Masehi. Filipus mewartakan Injil di Frigia, Turki. Ia ditangkap dan disalib di Hierapolis. Beberapa sumber mengatakan bahwa Filipus ini justru meminta agar tidak dilepaskan karena ia ingin mati demi Kristus, demi kebenaran. Kemudian rasul yang keenam adalah Rasul Bartolomeus atau sering disebut Nathanael. Ia pergi ke India dan Armenia. Kematiannya dikuliti hidup-hidup. Wow. Dan juga dipenggal pada tahun 68 Masehi. Bartolomeus mewartakan Injil di India, Persia, dan Armenia. Ia disiksa dengan dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya dipenggal. Wow, sadis, udah dikuliti kemudian dipenggal. Yang ketujuh, Rasul Thomas. Ia pergi ke India dan kematiannya ditombak hingga mati sekitar tahun 72 Masehi. Thomas awalnya meragukan kebangkitan Yesus, tetapi pada akhirnya menjadi saksi iman yang kuat. Sehingga sering kita dengar berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi Thomas mewartakan Injil di India, di mana masih ada komunitas Kristen hingga saat ini yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Santo Thomas di India. Dan Santo Thomas mati dengan ditombak oleh raja yang ada di India saat itu. Makamnya ada di Chennai, India. Dan yang ke-8, Rasul Matius. Matius pergi ke Ethiopia. Kematiannya dipancung atau dibakar hidup-hidup sekitar tahun 74 Masehi. Matius adalah penulis Injil Matius dan seorang mantan pemungut cukai yang kita baca di Injil. Nah, ia mewartakan Injil di Ethiopia dan Persia. Pada akhirnya ia dibunuh dengan pedang atau dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Kristus. Kemudian yang ke-9 adalah Rasul Yakobus anak Alfeus atau sering disebut Yakobus kecil. Ia pergi ke Yerusalem dan kematiannya dilempar dari puncak bubungan Bait Allah. Kemudian dipukuli hingga mati sekitar tahun 62. Yakobus adalah pemimpin jemaat di Yerusalem. Karena pengaruhnya yang sangat besar, ia didorong dari puncak hubungan Bait Allah oleh orang-orang Yahudi yang sangat membenci orang-orang Kristen ketika itu. Ketika orang-orang Yahudi mendorong dia dari hubungan Bait Allah, ia masih hidup setelah ia jatuh. Kemudian mereka memukuli Yakobus ini dengan tongkat sampai mati. Kemudian yang ke-10 teman-teman, Rasul Yudas Tadeus. Ia pergi ke Persia dan juga Armenia. Kematiannya dipenggal atau dipukul hingga mati sekitar tahun 65 Masehi. Kemudian Yudas Tadeus ini adalah saudara dari Yakobus yang dikenal sebagai santo pelindung yang memiliki perkara-perkara yang sulit. Ia mewartakan Injil di Persia dan juga Armenia.
lalu mati sebagai martir. Teman-teman, yang ke-11 rasul yang akan kita bahas adalah Rasul Simon orang Selot. Simon orang Selot ini pergi ke Persia juga dan kematiannya dipotong 2 dengan gergaji. Wih, ini lebih sadis lagi ya teman-teman. Dipotong menggunakan gergaji, dibagi 2 pada tahun 65 Masehi. Simon dikenal karena semangatnya yang tinggi dalam mewartakan Injil. Di Persia ia dianiaya dan dibunuh dengan cara dipotong bagi 2. Wow, sadis. Kemudian rasul yang terakhir, rasul yang sangat terkenal, Rasul Yudas Iskariot. Ia tidak pergi kemana-mana dan kematiannya karena bunuh diri. Ia menggantung dirinya sendiri yang lagi viral saat ini semua pengikut Yudas. Itu tercatat dalam Injil. Yudas adalah rasul yang mengkhianati gurunya, mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan setelah melihat akibat dari pengkhianatannya, lalu ia menyesal. Kemudian dia tidak bertobat dan pada akhirnya ia menggantung dirinya sendiri di pohon, atau sehingga isi perutnya semua keluar. Itu yang kita baca di kitab suci. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kisah dari rasul-rasul ini membuktikan bahwa iman Kristen bukanlah sekedar teori, bukanlah sebuah konspirasi. Karena mereka mengorbankan nyawa mereka hanya demi Injil. Mereka bisa lari atau menyangkal Yesus, tetapi mereka tetap memilih untuk tetap setia sampai akhir. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita berani untuk bersaksi seperti para rasul di atas? Teman-teman, semoga kita tetap setia juga untuk tetap setia kepada Kristus dan mewartakan Injil. Jika para rasul rela mati demi Yesus, apakah kita juga mau hidup bagi Yesus? Apa pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe, atau bagikan video ini. Terima kasih teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.